punya Allah, selalu akan ditolong sama Allah. Selesai. Itu tahap 2. Nah, ini saya teruskan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Mensyukuri keluarga. Oke. Sekarang kita kembali ke bab syukur. Jadi kalau udah lihat Allah, ingat Allah, maka kita akan bisa syukur, betul ya? Sekarang saya minta ibu-ibu jujur sejujur-jujurnya. Lagi-lagi harus jujur, Bu. Karena ngaji ini kalau nggak jujur nggak enak. Ibu lebih sayang anaknya atau temennya? Anak atau temen? Anak atau temen? Yang keras jawabnya, Bu. Anak atau temen? Saya nggak percaya. Boleh saya buktikan? Boleh? Nggak percaya juga Pak ya? Sama. Anak tadi katanya ya, oke? Nah, ibu lagi telepon teman ibu. Terus anak datang ngomong, Mam, saya mau nanya, mana yang diusir? Teleponnya atau anaknya? Temennya atau anaknya? Ada anak tuh. Untuk saya bawa anaknya. Temennya atau anaknya? Diam, tahu nggak, Mama? Nah, sebentar ya, jangan sebentar ya. Kamu udah tahu, Mama lagi ngomong sama teman ya? Kamu gimana? Sana dulu. Masya Allah. Maaf, ada gangguan. Lanjut, Masya Allah. Ada gangguan. Ada gangguan. Banyak yang nggak berani jawab. Jawabannya cukup tertawa. Kenapa? Aku pelakunya. Ya tidak apa-apa, itu berarti ngajinya berhasil. Ngajinya berhasil kalau terasa. Pengajian itu sindir-menyindir. Kalau tidak tersindir berarti ya gagal ustadznya. Gimana caranya kita nyindir orang tapi orang disindir ketawa, kan ajib tuh ya. Ya, orang kita sindir tapi dia ketawa. Itu PR-nya kalau kita saling belajar. Boleh dilanjut? Jadi mana yang lebih disayangi, anak atau teman? Ngakunya tetap anak. Tapi banyak dalam kasus anak ngomong, mamaku lebih senang sama temennya daripada sama aku. Jadi ibu sayangnya ke anak belum dirasa sama anak. Dan ibu belum bisa merasakan punya anak, lebih bisa merasakan punya teman. Maka saya mau nanya, pertanyaan kedua, ibu lebih enak ngobrol sama anak atau ngobrol sama teman? Ding 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 ding. Ayo, lebih enak ngobrol sama anak atau sama teman? Sama teman ya, sama teman. Sama anak? Enak, tapi pertanyaannya lebih enak mana? Bukan gak enak ya, lebih enak mana? Sama anak enak, sama teman enak. Mana yang lebih enak, ngobrol sama anak atau ngobrol sama teman? Sama teman. Oke, berarti anak kali tersingkirkan. Yang ketiga kali. Ini lebih enak lagi nih. Teman ibu datang bawa anaknya. Mana yang lebih kau cintai dan sayangi? Anakmu atau anak teman? Anakmu atau anak temanmu? Ya Allah, lucunya. Masya Allah. Ganteng bener ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mirip bapaknya ya, Masya Allah. Lucu deh. Anaknya denger, mama gak pernah ngelucu-ngelucuin aku. Ya kan? Itu masih gak seberapa. Sugin minuman nih. Temennya sugin minuman. Anaknya temennya lari-lari di rumah. Ada fase kesayangan ibu. Kesenggol anaknya temen. Piar! Marah atau bilang, gak apa-apa dek, kamu gak apa-apa kan dek? Temennya marah-marah. Oh, maafkan dek, kamu jangan dimarahin anaknya. Gak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Gak apa-apa ya dek ya. Udah lanjut, biar dibersihin pembantu. Udah, terus sini makan minum. Anaknya temen. Anaknya nyenggol, biar mata dipakai. Masya Allah. Hadir orang ya? Nggak di sini. Ini kan live streaming. Saya kan ngomong bukan cuma yang di sini, sama yang di mana-mana dan sama yang nggak kelihatan ya. Semuanya aja ngomong sama nanti yang akan hidup 500 tahun lagi kalau nonton tayangan ini entah di mana, kan akan nonton ini ya. Hadir nggak orangnya?
Giliran anaknya orang nggak apa-apa, anaknya sendiri dimaki-maki, dimarah, dibentak, bla 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 bla. Jadi ibu lebih sayang mana? Anaknya atau anaknya teman? Ngakunya anaknya. Tapi fakta membuktikan banyak orang yang mengaku cinta anaknya ternyata lebih cinta anaknya ke teman. Boleh dilanjut? Ini lebih asik lagi nih. Tapi agak nggak enak. Nggak apa ya Pak ya? Bu, sedikit nyinggung ibu-ibu boleh ya? Banyak juga nggak apa ya? Nggak apa-apa. Dapat izin banyak nggak apa-apa. Bu, pertanyaan simple. Simple. Tapi insya Allah ini menghujam ke dalam hati. Insya Allah. Ibu lebih sering minta doa ke ustadz, ke kiai, ke habib, atau ke anak? Minta doa. Misal, ibu mau jual rumah. Minta doa kemana? Habib, kiai, syekh, ustadz. Betul? Betul begitu? Ibu mau pengen bisa pergi haji. Tapi waktu kurang 5 hari. Minta doa ke siapa ini? Kalau anak bilang ke mama ya, ini kita nih, minta doa ke siapa? Ke anak pernah enggak? Mana yang jadi prioritas? Ke anak atau ke orang yang dipandang soleh? Cek. Saya nggak akan menghakimi, tapi coba dicek. Misal ya, saya kasih contoh. Ada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama besar. Ya, ulama besar. Jadi contohnya jangan nanggung. Ada siapa lagi ya yang cari sekali berbeliau? Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ada almarhum Habib Anis. Ya, ulama-ulama besar. Terus kita butuh satu hajat, pengen beli rumah. Di situ ada anak kita juga. Hati kita kemana dulu? Ke anak atau ke orang-orang yang dipandang soleh ini? Dan betul-betul orang soleh. Ke orang soleh. Betul. Anak ditaruh di mana? Setelah beliau baru anak. Saya mau bicara jujur, perkara orang suka nggak suka terserah. Doa saya nih ya, Habib Novel bin Muhammad Ali Drus, dan doanya para ulama, dan doanya orang-orang soleh, itu tidak ada jaminan 100% diterima. Nggak ada. Belum tentu diterima. Insya Allah diterima. Belum tentu diterima. Kenapa? Penjagaan langit itu sangat ketat. Jangankan doa kita, Nabi Muhammad SAW naik ke langit, yang ngawal malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril itu mau masuk pintu langit pertama, padahal jenderalnya para malaikat tidak dikasih akses. Malaikat Jibril itu nggak punya akses untuk langit 1, langit 2, nggak ada. Wajib aksesnya dibukakan oleh penjaga pintu langit pertama. Lapor, saya Jibril, penjaganya baru bukakan. Nggak dibukakan, nggak naik. Itu malaikat Jibril. Coba bayangin. Langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, doa kita juga begitu. Naik langit pertama, itu pengawalan ketat. Kalau hari itu kita makan sesuatu nggak sengaja kecampur haram, sensor ketat tuh, kembalikan kepada yang berdoa. Ini sekarang kita sering kan makan di restoran, di mall, kita nggak pernah nanya, ini pakai apa, mirin apa enggak, nggak nanya. Ini pakai apa namanya, itu loh, arak apa enggak. Wong saya itu pernah makan di satu rumah makan, nanya itu ya. Saya merasa aneh gitu. Ini pakai arak ya sambelnya? Iya Pak. Masya Allah. Orang jualan sushi, ya sushi yang nggak ada mereknya tuh ya. Yang jualan berjilbab, berjilbab. Bilangnya halal. Kita cek satu persatu. Pakai ini enggak? Pakai ternyata. Ternyata Pak, pakai barang yang haram. Yang jual sendiri nggak paham kalau itu haram. Kalau itu haram, yang jaga nggak paham. Kita nggak sengaja makan, namanya nggak tahu kan, nggak berdosa. Memang tidak berdosa, nggak tahu tidak berdosa. Tapi pengaruhnya tetap ada. Contoh misalnya, ibu nggak sengaja minum air dalamnya ada racun tikus.
Dibilang bunuh diri atau mati keracunan? Mati keracunan, bukan meracuni diri. Dosa Anda? Enggak, tidak berdosa. Tapi efeknya racun tikus masuk ke tubuh, dia mati. Makanan yang haram masuk ke tubuh kita, doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ngeri.com. Nggak diterima sama Allah Ta'ala. Pakaian kita ini mengandung yang haram, kita waktu doa pakai pakaian haram, doa kita nggak diterima sama Allah Ta'ala. Karena itulah orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah itu banyak orang yang tawafnya telanjang. Kenapa? Mereka tahu kalau tawaf pakai pakaian haram, ini nanti dapat balak dari langit. Mereka paham. Makanya ada yang nggak bisa, karena dulu pakaian itu mahal. Kalau rumah murah. Sekarang kebalik, rumah mahal, pakaianmu murah. Kalau dulu pakaian itu mahal, rumah itu murah karena kain susah. Makanya dulu ada persewaan pakaian di sekitar Ka'bah. Orang yang menyewakan pakaian halal, jadi nggak bisa beli, sewa pakaian halal. Itu yang punya duit, tawafnya pakai pakaian. Yang nggak punya duit, telanjang. Karena apa? Karena tahu kalau ada pakaian haram nggak akan diterima. Tapi jangan kemudian besok praktek. Di kamar doa telanjang. Kenapa? Kata Habib, kalau pakaiannya haram, doa nggak kabul. Jadi lebih baik telanjang, nggak pakai pakaian. Jelas nggak haramnya, ngawur gitu ya. Doa yang beradab, jangan doa biadab. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi ini kita nggak tahu. Pakaian dikasih orang kan nggak apa-apa ya. Tapi ternyata itu hasil curian. Kita kena efeknya. Doa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sistem langit. Pintu langit tertutup. Tapi ada dua kelompok manusia. Kalau doa, pintu langit langsung buka. Nggak pakai ditanya-tanya. Kalau orang ini berdoa untuk orang tertentu, langsung buka. Yang pertama, doanya orang tua untuk anaknya. Jadi bapak ibu kalau mendoakan anaknya, walaupun anaknya kafir, ya, walaupun yang mendoakan kafir, yang didoakan kafir, tapi kalau ini orang tua untuk anak, langsung pintu langit mengatakan, buka, ini doa orang tuanya, buka, ini doa orang tuanya, dan Allah katakan, aku terima. Orang tua untuk anak. Nah sayangnya kita kan mengabaikan doanya orang tua. Cari doanya Habib, Kiai, Ustadz, luar biasa, bagus, bukan nggak bagus, bagus. Gak bagusnya itu kemudian memandang remeh orang tua. Orang tua aku nggak sholat kok. Orang tua aku nih sholatnya bolong-bolong. Orang tua aku nggak pernah ngaji. Orang tua aku nggak tahu agama. Orang tua aku masih minum khamr. Orang tua aku berzina. Mana mungkin doanya kabul? Betul, doanya orang tua kamu untuk orang lain mungkin nggak kabul. Kalau untuk kamu pasti kabul. Anak ya, pasti kabul. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang menarik. Doanya anak untuk orang tua itu juga sama. Gak dilihat sama Allah Ta'ala. Langsung diterima. Langsung diterima doanya anak untuk orang tua. Makanya di hadis, walaupun doa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu nyampe, kalau kita lihat sholat jenazah disolatkan 3 shaf, yang disolati nggak ada hubungan apapun, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa. Kalau disolatkan 3 shaf, jenazah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jenazah itu takbir yang pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Artinya rangkaian jenazah adalah doa. Jadi dalam sholat jenazah mendoakan seseorang yang nggak dikenal dan 3 shaf yang mendoakan yang tidak dikenal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dalam hadis Rasul nggak menyebutkan itu jadi satu rangkaian? Ya, rangkaian yang ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Justru yang disebutkan waladun sholihun yad'ulah. Kalau orang banyak ini butuh 3 shaf baru dapat ampunan. Tapi kalau waladun sholihun yad'ulah, satu anak mendoakan selesai. Ini paling kabul dari doa semua orang. Makanya saya menikmati minta doa dari anak saya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya kita mintain siapapun ya. Tapi ada anak, anak saya itu kalau doa keren-keren. Oh iya, daripada saya banggakan anak orang lain kan banggakan anak sendiri. Ya kan ya? Alhamdulillah tahadutsun bi ni'mah, syukuri nikmat. Barusan saya minta sama ibu saya didoakan. Mah, doakan dapat rezeki 10 M. Ibu saya itu termasuk ibu yang Masya Allah, gak pernah ngomong mikir, 10 M dari mana? Ya, gak pernah. Amin, kabul, cair insya Allah. Ibu saya begitu. Anak saya yang nomor 3, Ali Abdul Qadir itu dengar. Langsung ngomong, jangan Abu ya, jangan 10 M. Waduh, berapa ini? Diturunkan nilainya nanti jangan-jangan. Noleh.
insya Allah dapat 50 M. Wah, amin. Ternyata mentalnya lebih besar dari ibu saya nih. Amin. Ya, ini Ali Abdul Qadir. Nah, kakaknya Ahmad Anis, sekarang kelas 1 SMP, waktu SD, saya tanya, naik motor orang tua, nak, doakan Abu ya, biar dapat rezeki yang banyak, yang barokah, selamat dunia akhirat, tidak pakai masalah. Sudah Abu ya. Jawabannya bukan amin, sudah. Sudah, iya sudah. Abu ya doakan dapat seberapa rezekinya? Sebumi? Enggak. Sedunia? Enggak. Saya kan berusaha mengikuti imajinasi anak-anak. Selangit? Enggak. Mentok saya. Bumi enggak, langit dunia enggak, langit enggak. Seberapa? Jawabannya, tak doakan Abu ya dapat rezeki sesurga. Karena surga unlimited. Saya langsung amin. Waduh, bapaknya kalah. Pola pikirnya lebih dari bapaknya. Saya syukuri, alhamdulillah. Saya minta doa sama anak-anak saya, minta doa sama orang tua saya. Lah ini banyak orang punya keluarga nggak disyukuri. Cari hiburan ke sana ke sini. Anak ini hiburan yang luar biasa, nggak dinikmati. Tanya sama orang yang dipisahkan dari anaknya, betapa sakitnya dipisahkan dari anak. Ya, tanya. Maka kalau anak kita di sekitar kita itu syukuri. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ini baru babnya dan muqaddimah. Ini kalau saya teruskan babnya dan muqaddimah ini, Masya Allah. Ya, ibu-ibu nanti bisa ada dua pilihan, berdiri dan pulang, atau karena nggak enak kemudian geser tidur. Ada dua pilihan. Insya Allah saya akan kasih sampai saya puas. Ya, sampai saya puas menyampaikan amanat ini. Gini loh Bu, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tahu Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya. Dan di antara kalian semua, aku yang terbaik pada keluargaku. Coba sekarang kita lihat bagaimana baiknya Nabi Muhammad sama keluarganya, keluarga, istrinya, anaknya, menantunya, ya orang tuanya. Simak besok Jumat malam Sabtu di channel YouTube saya di Majlis Ar-Raudhah Solo, saya akan sampaikan bagaimana orang tua Nabi Muhammad SAW. Dan tolong siapkan tisu nanti 2 atau 3 yang banyak ya, karena saya yakin Anda akan menangis, mungkin 1 hari nggak berhenti nangis ya. Besok, sekarang saya nggak mau nangis. Ya, besok malam saya udah siapkan diri untuk ngajak orang nangis. Dijamin insya Allah nangis. Kalau nggak nangis, tolong segera periksa ke rumah sakit jiwa. Tanda-tanda hatinya memang sakit gitu ya. Belum bisa nangis, rekamannya tonton terus sampai bisa nangis. Karena ada satu kisah yang dilewatkan oleh banyak umat Islam. Yang akan saya sampaikan ini banyak yang belum menyampaikan. Hampir tidak ada. Ada, tapi hampir tidak ada. Besok malam. Ya ini iklan dulu. Ya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Habib Novel Ali Drus ya. Dan jangan khawatir, YouTube saya nggak ada iklannya, saya nggak cari duit. Ya, nggak ada iklannya. Ya walaupun baru sedikit, baru sekitar 200.000 subscribernya, tapi nggak ada iklannya. Karena saya nggak mau cari uang dari iklan yang di YouTube, nggak mau. Mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat. Anak doakan 50 M kok. Nah, yang itu lagi surga, masa nggak percaya? Doa anak pasti kok kabul. Bu, dari mana ya? Nabi sama istrinya dulu, boleh? Ibu tahu enggak kalau Aisyah itu pencemburu? Radhiyallahu anha. Tahu ya? Wajar. Pencemburu wajar. Kenapa? Istri paling muda dinikah umur 6 tahun. Iya, Sayyidatuna Aisyah dinikah umur 6 tahun. Jangan kaget dulu. Tapi hidup berumah tangga umur 9 tahun. Hukum zaman sekarang dianggap ini menikahi anak kecil. Nanti presidennya saya tahun 4000 Masehi, saya akan kembalikan hukum seperti zaman Nabi dan zaman leluhur rakyat Indonesia. Dulu kakek nenek kita menikah umur 10, 11, 12 tahun. Betul tak betul? Dan itu betul. Kakek nenek kita pasti betul, tidak mungkin salah. Jadi yang salah kita atau kakek nenek? Kita. Kakek nenek kita luar biasa. Anaknya 9, nyatanya sehat saja. Ada mengatakan, saya nggak percaya sama teknologi, saya percaya sama Nabi.
Kenapa? Teknologi belum bisa ke bulan. Belum ada orang mendarat di bulan, belum ada. Ya. Yang namanya pesawat mendarat di bulan pun juga belum ada. Baru di permukaan bulan. Permukaan aja. Gak ada yang mendarat di bulan. Nabi saya udah nembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, ketemu Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi ngajari kita sholat, ngajari puasa dan sebagainya. Bukan tidak paham dunia lain antariksa, sangat paham. Tapi umur kita pendek. Ngapain ngobrolin yang nggak penting? Fokus sama yang penting. Coba lihat nenek-nenek kita itu. Masya Allah menikah umur 10, 11, 12 tahun. Nyatanya sehat-sehat. Justru orang itu kalau masih muda, masih kuat. Pernikahan semakin ditunda, semakin tua, dia semakin kurang kuat. Sehat-sehatnya manusia di usiamu muda. Makanya nggak masuk akal dikatakan rentan dengan A sampai Z, apalagi zaman sekarang banyak orang yang ahli. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti hukum zaman sekarang dulu. Tunggu saya jadi presiden tahun 4000 Masehi. Saya nggak mau mencalonkan diri dalam waktu dekat, Pak. Karena rakyatnya masih seperti kita. Ruwet. Ya, kita ini kan masih suka geluh kesah. Nanti saya mau jadi presiden kalau semua sudah bersyukur, jadi enak. Ngapain, ngapa-apa, tetap semuanya alhamdulillah. Tetap seperti itu. Nah, Masya Allah, dinikah umur 6, hidup berumah tangga umur 9 tahun. Nabi SAW sama Aisyah. Aisyah ini radhiyallahu anha umurnya 9 tahun, hobinya koleksi boneka. Ibu-ibu koleksi boneka? Enggak, tas. Boneka enggak, tapi tas. Boleh, punya koleksi boleh. Sesuai dengan umurnya tuh ya. Masa umur sekian koleksi boneka ya agak aneh. Kalau Aisyah kan umurnya 9 tahun. Koleksi boneka. Dan kalau Nabi nggak di rumah, Sayyidatuna Aisyah itu main sama teman-temannya satu kampung. Anak-anak kecil kumpul semua ya. Anak-anak kecil. Umur 9, 10, 11 kan anak-anak kecil ya. Kumpul semua di rumah Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi datang lari semuanya. Kenapa? Nggak enak sama Rasulullah SAW. Menyingkir, pindah tempat lain. Nabi segera masuk kamar, tidak mau ganggu istrinya sama teman-temannya. Masuk ke kamar, rebahan. Biar istrinya dan teman-temannya lanjutkan mainan. Mainannya apa? Lari-lari. Sayyidatuna Aisyah mainnya lain, lari-lari sama teman-temannya itu. Tidur Nabi Muhammad SAW berbaring. Nah, sederhana. Tirai dari kain gitu aja. Di sampingnya ini ada bagian dinding yang menjorok ke dalam. Disitulah tempat Aisyah meletakkan koleksi bonekanya. Ditutup dengan kain. Nah, kainnya kena angin, tersingkap. Nabi lihat, ada boneka kuda bersayap. Kuda terang. Nabi SAW kemudian nanya sama Aisyah, Aisyah, itu apa? Itu apa? Ini mahal ya. Aisyah, itu apa? Aisyah menjawab, itu kuda. Nabi jawab, loh kuda kok ada sayapnya? Oh, Nabi nggak tahu ya. Kalau Nabi Sulaiman itu punya kuda, ada sayapnya, kuda terbang. Lihat, mainannya istrinya dikomentari, urusan boneka. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini Rasul yang bicara Allah, bicara ma'rifah, bicara surga, bicara neraka. Istrinya main boneka. Rasul nggak mengatakan, ngapain kamu ngurusin boneka? Ini nggak ada manfaatnya. Ingat akhirat, ingat sholat, ingat puasa, ingat zikir. Kamu sujud, banyak nangis. Nggak begitu. Dikomentari bagus, iya, oh begitu. Senang-senanglah dengan mainanmu karena halal dan sesuai dengan usianya. Radhiyallahu anha alaiha salam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Kemudian yang kedua, Aisyah banyak ceritanya. Lomba lari. Nabi SAW lomba lari dengan Aisyah. Di mana itu? Di padang Sahara. Terus gimana lomba larinya? Disuruh pasukan jalan jauh nggak kelihatan. Rasul ngomong sama Aisyah, yuk kita lomba lari. Rasul pura-pura kalah. Aisyah senang. Kenapa diajak lomba lari? Hobinya lari, hiburannya lari. Ya dihibur sesuai hiburannya. Berikutnya Rasul pura-pura menang. Rasul menang. Aisyah bilang, ya Rasulullah, saya nggak kalah. Nggak kalah gimana? Ini karena badan saya sekarang mulai gemuk. Kalau dulu kurus, cari alasan. Maka Pak, kalau istri cari alasan biasa. Itu wataknya wanita, memang nggak mau dikalahkan. Sebagai kaum pria, kita harus paham itu. Kalau istri nggak mau dikalahkan, ya, dan cukup tanda dia sudah kalah kalau dia tidak mau dikalahkan. Boleh lanjut dikit? Nah, cuman ini pelajaran penting, jangan ditiru. Ditiru bagaimana? Saya mau tiru Nabi. Saya mau peluk-peluk istri saya di jalanan, mau mesra-mesra dengan istri saya. Nggak pernah Nabi ngajarin mesra-mesra di jalanan. Itu di tempat yang nggak dilihat
orang. Kemesraan bukan untuk dikonsumsi publik. Itu kawasan pribadi. Oh, Nabi pernah tempelkan pipinya Aisyah di pipi Nabi. Iya, di mana? Di dalam rumah, di dalam kamar. Lihat sahabat yang di masjid dari dalam rumah. Diceritakan agar orang paham. Sama istrimu, kamu ya begitu. Tapi bukan kemudian di jalanan tempel-tempelan pipi. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Karena di luar sana mungkin ada anak kecil, mungkin ada anak muda, ada orang yang nggak bisa nahan nafsu. Lihat perilaku kita, nggak punya pasangan, akhirnya zina. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara kita. Tanya itu nanti. Lu Beb, kan halal suami sendiri, istri sendiri? Iya, tapi ada tempatnya. Ada tempatnya, bukan di sembarang tempat. Ini yang menarik. Pernah Aisyah itu kalau bahasa orang sana apa? Dicengin sama Nabi Muhammad SAW itu. Aisyah, saya tahu loh kalau kamu lagi ngantuk. Jangan disamakan dengan ibu-ibu kalau lagi ngambek loh ya. Ngambek tanpa nafsu, tanpa emosi. Ngambek, cuman menunjukkan. Jadi ngambeknya itu istilahnya apa ya? Menunjukkan suatu tingkah agar diperhatikan oleh suaminya. Nah kalau kita zaman sekarang kan tingkahnya lebih nggak diperhatikan loh. Ini Aisyah cuman ngomong begini loh. Rasulullah, Aisyah, saya tahu kalau kamu lagi ngambek. Aisyah juga kaget, kok tahu dari mana ya Rasulullah? Jawabannya dari doamu. Doa yang mana? Kamu kalau lagi lagi ngambek, doamu itu Allahumma Rabba Ibrahim, Allahumma Rabba Yusuf, Rabba Musa, Rabba Isa. Duhai Allah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yusuf, Tuhannya Isa, Tuhannya Musa. Kamu nggak sebut duhai Allah Tuhannya Muhammad. Ya, Aisyah ketawa, tahu aja Rasulullah ya. Tahu aja, jawab, ya Rasulullah, kan cuma namanya yang saya jauhin. Kalau orangnya mah nggak saya jauhin. Ya orangnya nggak saya jauhin. Yang buat saya heran itu, kok Nabi tahu tuh istrinya lagi ngambek dengan doa seperti itu. Zaman sekarang istri udah banteng pintu, suami nggak paham, kena angin. Udah nyenggol gelas dipecahkan, masih ngomong, oh kesenggol. Udah tunjukkan wajah yang muram, wajah yang nggak enak, masih ngomong, kelihatannya sakit perut kali ya. Nggak paham, nggak peka. Tapi udah bisa pekanya luar biasa. Ini sama istrinya. Singkat-singkat saja. Oh banyak. Sama menantunya. Oh kalau yang ini, Masya Allah. Susah saya mau ngomongnya. Nabi malam-malam ujungnya cerita aja. Kalau dari awal tambah 2 jam lagi. Ya, ujungnya cerita. Nabi Muhammad SAW malam-malam ke rumah Fatimah, putrinya. Setelah putrinya cari Nabi di rumahnya nggak ketemu, Nabi lagi keluar. Maka kita Nabi pulang dikasih tahu kalau Fatimah tadi dari sini, Nabi langsung ke rumah putrinya. Fatimah di mana tinggal bersama Ali bin Abi Thalib di rumah sendiri. Di rumah sendiri bersama suaminya. Coba lihat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW malam hari. Masuk ke rumah menantunya, ya, langsung ke kamar menantunya. Langsung naik ke atas ranjang menantunya, duduk di antara menantunya dan putrinya sambil bersila, kemudian nanya, Fatimah, tadi cari saya, ada apa? Saya mau nanya, keakraban semacam ini antara menantu sama mertua masih ada enggak? Bapakmu tuh ya kok masuk kamar nggak pakai izin gitu ya? Masuk rumah seenaknya. Zaman sekarang ini menantu ngasih jarak dengan mertua, padahal mertua tuh orang tua, anta wa maluka li abik, dirimu dan hartamu semuanya milik orang tuamu. Naik ke atas ranjang loh. Itu kan akrabnya luar biasa. Pahanya sampai menyentuh dada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beliau berkata radhiyallahu anhu, saya merasakan dinginnya kaki Rasulullah SAW sampai ke dadaku. Kenapa? Malam itu dinginnya luar biasa. Indah atau enggak indah ini? Indah. Dengan putranya. Di sini Fatimah kasusnya ya. Setiap kali ketemu cium keningnya Fatimah cium kening Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, ini Fatimah sudah dewasa loh ya. Anak ibu yang sudah dewasa, yang udah kuliah, apakah dicium tiap hari keningnya? Atau nunggu kalau sudah mati nanti? Sudah mati, nah maafkan ibu ya nah. Cium keningnya. Wah, anaknya ngomong terlambat bu. No. Kening anak loh nggak pernah dicium lagi. Anak saya kalau pagi sekarang minta dicium keningnya, Abu ya, ya gantian, ya harus diajari. Saya kalau pagi cium kening orang tua saya sering ceritakan di pengajian-pengajian, almarhum ayah saya itu sampai kalau ketemu saya pagi-pagi itu, dahinya dikasih parfum. Kenapa? Mau dicium anaknya. Mau dicium anaknya. Mertua saya sampai sekarang ini kalau ketemu saya cium tangan bola-balik,
Kemudian saya cium kening mertua saya cium kening saya. Udah dewasa, udah punya anak. Tapi begitu Islam mengajarkan, ini namanya keluarga. Nabi Muhammad SAW sujud. Ini bagian yang paling seru nih. Karena diceritakan semua, waktunya nggak ada. Udah jam 12 kurang 19 menit. Ini handphonenya sebentar lagi mau mati, baterainya mau habis. Iya, 1 jam 30 menit. Itu rekod saya kan? Hah? Oh, udah habis kan tuh. 1 jam 30 menit. Saya udah tampak lelah belum? Berarti Anda nggak punya perasaan. Masa saya lelah ditampak-tampakkan gitu kan ya? Kan ya nggak boleh menampakkan kalau kelelahan meskipun sudah lelah. Ini kode keras. Boleh dilanjut? Bagian terpenting dalam sholat itu apa? Sujud ya. Sujud. Ada satu SOP, standar operasi Nabi Muhammad dalam sholat. Tidak boleh jadi imam memberatkan makmum. Nggak boleh. Makmum itu ada orang tua. Ada orang yang punya hajat. Maksudnya punya hajat, mungkin mau sholat, mau lanjut kemana gitu ya. Ada punya hajat. Ada lagi makmum yang dia itu punya penyakit. Nggak bisa nahan pipis. Ya punya penyakit, nggak bisa nahan kentut dia. Gas nggak bisa nahan. Kalau lama-lama batal sholatnya dia. Maka jadi imam harus bijaksana, lihat kondisi makmum. Kalau makmumnya santri semua, nggak apa-apa mau sholat 2 jam. Santri semua. Kita sholat 2 jam ya. Siap Kiai, santri semua. Nah, coba kita ke masjid Pondok Indah, kemudian bilang, kita sholat 2 jam ya. Oh, copot jabatan. Besok ganti imamnya. Ya, imamnya nggak punya perasaan. Tahu makmumnya macam-macam, tapi mau sholat panjang-panjang. Nggak bisa. Tapi aneh. Hari itu Nabi Muhammad SAW sholat, sujudnya itu ada yang satu lamanya luar biasa. Sehingga para sahabat itu sampai khawatir. Ini Rasulullah SAW sakit, atau malaikat Jibril turun kasih wahyu, atau apa? Atau kenapa? Maka selesai sholat, ditanya oleh sahabat, apa yang terjadi? Jawabannya Nabi SAW, saya didatangi malaikat Jibril, saya nggak sakit, nggak kenapa-kenapa. Tapi tadi waktu sujud, cucuku ada di punggungku. Aku tidak enak hati untuk menyingkirkannya. Ku tunggu sampai dia turun. Ini jamaah di belakang. Kenapa nggak bangun-bangun? Ada orang tua. Ya, ada orang punya hajat. Nabi tetap sujud. Kenapa? Ini cucuku. Lagi di punggungku. Sementara kita sekarang ada tamu. Anak kita usir. Betul ya? Ada anak kita kesampingkan. Ini sujud bagian paling penting, anaknya tetap diutamakan. Insya Allah saya lanjutkan setelah selesai adanya ini. Bentar ya. Sampai lupa minum saya. Jazakumullah khairan. Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW sama cucunya seperti itu, sama putrinya seperti itu, sama istrinya seperti itu, sama menantunya seperti itu. Maka beliau bersabda, aku yang terbaik kepada keluargaku di antara kalian semua. Kenapa saya beri judul mensyukuri keluarga? Saya ini orang Solo. Dan Jakarta itu juga Jawa. Cuman kadang orang Jakarta suka nggak mau ngomong kalau lagi di Jawa. Kalau ketemu orang Solo, orang Jawa ya, padahal dia di Jakarta ya di Pulau Jawa, kan begitu ya? Jawa bagian paling barat sebetulnya. Orang Solo itu sering dengar dari orang-orang tuanya kalimat seperti ini. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Maka perhatikanlah orang Jawa atau leluhur bangsa Indonesia ini kerjanya nggak pernah terpisah dari keluarga. Contoh, petani. Yang jadi petani pasti belakang rumahnya sawah. Jadi kerjanya cuma ke belakang rumah. Nggak jauh. Dan yang jadi petani tetangganya. Tetangga sana. Dan rata-rata tetangga-tetangga ini satu keluarga. Satu keluarga. Yang jadi pelaut
yang tinggalnya di tepi pantai. Yang tinggal di tepi pantai, dah jauh dari rumah. Yang jadi perkebunan, yang tinggalnya di perkebunan, pegunungan, ya, di hutan, ya di situ kerjanya. Nah, kalau emang dia nggak punya hutan, dia nggak punya laut, ya, dia nggak punya sawah, baru dia jadi pedagang. Kerjanya di mana? Di pasar, ngambil dari laut, ngambil dari hutan, ngambil dari sawah, dibawa ke pasar. Seperti itu orang dulu. Dan di pasar apakah berjualan tiap hari? Tidak. Hebatnya orang dulu begitu. Jadi mengutamakan kumpul sama keluarga. Makanya kita dengar istilah pasar Senen, pasar Kemis, pasar Rebo, ya kan ya? Nama pasar sesuai hari. Kenapa? Dia memang jualannya ya hanya di hari itu. Nanti ada lagi pasar Legi. Itu 5 minggu sekali. Pasar Kliwon 5 minggu sekali. Dulunya ya, saya bicara aslinya. Seperti itu. Artinya mereka kerja dengan mengatur hidup luar biasa. Kerja ini tidak boleh mengalahkan hidup. Kerja tidak boleh mengalahkan hidup. Hidup harus dinikmati. Hidup harus dinikmati. Kerja hanya untuk menjadi penyambung hidup, bukan menjadi tujuan hidup. Kerja ini sarana membantu untuk hidup, bukan tujuan hidup adalah kerja. Orang zaman sekarang salah. Tujuan hidup kerja, sementara hidup nggak dirasakan. Hidup nggak dirasakan. Sekarang kita kembali pada kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ya. Nabi Adam itu di surga sebelum ada Siti Hawa sudah ketemu bidadari. Jangan dikira nggak ada bidadari, sudah ada bidadari. Kenikmatan surga yang luar biasa. Baca semua tafsir, dikatakan Nabi Adam merasakan sesuatu yang kurang. Semua ada loh, tinggal minta apa ada, lihat semuanya ada. Merasakan sesuatu yang kurang. Begitu dikasih Siti Hawa, nah ini. Ya, ini yang saya cari. Senangnya luar biasa. Dikasih apa? Dikasih keluarga. Pasangan hidup. Kasih keluarga. Nah, sekarang kalau kita di dunia ini sudah punya suami atau suami punya istri, kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, ya. Ada yang dikasih Allah amat kasih keturunan, ada yang belum dikasih keturunan. Tapi kita kan punya keluarga dalam lingkungannya besar, kakak, adik, ayah, ya, ponakan, keluarga. Itu sebetulnya nikmatnya luar biasa. Di mana nikmatnya? Ketika kita mau kumpul bersama mereka, duduk bersama mereka.